Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salah satu hal yang menjadi tugas pokok utama dari seorang wirausaha atau pebisnis, terutama pedagang, adalah menciptakan suatu keinginan, menumbuhkan minat kepada kliennya, kepada konsumennya, agar apa yang semula hanya menjadi kemauan atau keinginan atau wants bisa meningkat menjadi suatu kebutuhan atau needs. Inilah yang menjadi pekerjaan terbesar bagi seorang pebisnis. Bagaimana caranya agar bisa mengubah orang yang tadinya hanya ingin memiliki sesuatu yang artinya tidak mendesak, bisa kapan-kapan saja dipenuhi, entah itu besok atau kapan saja, atau mungkin juga ya entah kalau punya duit saja, entah kapan, berubah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, yang harus dipenuhi saat ini juga ya. Dan ini tentunya masalah komunikasi untuk bisa merubah mind dari seseorang, dari sesuatu yang tadinya akan dia dapatkan tanpa target, tanpa ada suatu sasaran kapan itu akan terjadi, berubah menjadi suatu hal yang harus terpenuhi saat ini juga. Jadi dari wants menjadi needs. Nah, salah satu tugas tersebut tentunya adalah di dalam suatu kata yang kita sebut sebagai komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini juga akan berlaku, akan terjadi pada saat kedua belah pihak, para negosiator sedang melakukan perundingan. Kita tahu bahwa di dalam suatu negosiasi pastinya para pihak tengah memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Seorang pedagang akan berusaha membujuk agar pembeli bisa membeli produknya dengan harga sesuai keinginannya, dalam jumlah yang sesuai dengan keinginannya pula. Artinya maunya harganya tinggi, jumlahnya besar. Itu bagi seorang pedagang, penjual. Tetapi bagi pihak pembeli atau buyer, tentunya yang diharapkan adalah sebaliknya, yaitu harga yang semurah mungkin, tetapi juga dalam jumlah yang sebanyak mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan. Kedua belah pihak pastinya dalam negosiasi akan berargumen. Argumen inilah yang mengandung persuasive communication, mengandung bujukan-bujukan, mengandung upaya untuk merubah mindset yang tadinya wants menjadi needs, sehingga karena sesuatu itu adalah needs, tentunya biasanya orang akan tidak terlalu memikirkan harga. Orang biasanya akan
lebih mengarah kepada bagaimana cara supaya apa yang menjadi keinginannya terpenuhi. Ya. Oleh karena itulah persuasive communication menjadi salah satu pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh seorang pedagang, seorang pebisnis, baik di dalam rangka mempromosikan produknya maupun di dalam rangka memenangkan negosiasi. Ya. Oleh karena itu, apa saja yang menjadi kendala-kendala di dalam suatu persuasive communication itu harus bisa diidentifikasi, harus bisa dikenali supaya orang pada akhirnya bisa mencapai apa yang menjadi keinginannya. Persuasive communication itu adalah istilahnya berarti bagaimana kita bisa mendesak seseorang untuk melakukan suatu hal. Artinya kita bisa mendesak orang itu ya untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Persuasi atau bujukan itu adalah seni. Seni berarti dibutuhkan rasa, dibutuhkan suatu kemampuan untuk menemukan suatu cara yang terbaik, suatu cara yang terbaik untuk bisa menggerakkan orang di dalam suatu situasi tertentu, di dalam suatu momen tertentu, supaya bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang diharapkan atau specific decisions. Ya. Terakhir ya, setelah ini saya nggak mau terima lagi deh, susah jadinya, nggak habis-habis. Oke. Persuasive communication berarti membujuk orang lain untuk memahami apa yang dicoba oleh kita untuk mengkomunikasikannya kepada dia. Jadi kita berusaha untuk supaya pertama kali tentu dia paham dulu apa yang menjadi pesan kita. Satu tujuan yang paling utama tentunya adalah supaya kita bisa atau kita mampu get the readers to support. Bagaimana komunikan kita itu bisa mendukung, setuju dengan apa yang kita sampaikan, kemudian yakin terhadap apa yang kita sampaikan, dan kemudian tentunya yang kita harapkan adalah bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Oleh karena itulah maka kita harus mampu untuk mendesain komunikasi persuasif itu dengan berbagai langkah. Ya. Yang pertama langkahnya adalah kita menetapkan tujuan dari komunikasi kita. Kita mencoba untuk mengengkut, memilah dan memilih dari sekian banyak tujuan yang kita harapkan dari seseorang. Tentu kita lakukan pemilihan dan pemilahan mana yang kita prioritaskan.
Nah, di dalam rangka menetapkan tujuan tersebut, tentunya yang akan kita lakukan adalah pertama kali adalah menciptakan kesadaran pada konsumen kita bahwa apa yang kita ingin sampaikan, apa yang ingin kita tawarkan itu adalah sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan mereka, ya. Bahwa jika seorang pembeli itu membutuhkan suatu produk, maka kita berusaha untuk membujuk, menetapkan tujuan dalam diri kita sebelum kita menyampaikan komunikasi. Bagaimana caranya kita bisa menyadarkan mereka? Kan ini juga merupakan suatu inti dari aktivitas marketing yang kita ketahui. Marketing artinya menciptakan suatu kesadaran pasar tentang eksistensi kita, eksistensi produk kita, eksistensi perusahaan kita, bahwa kita memiliki suatu usaha, memiliki suatu produk yang mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh si calon pembeli. Kemudian setelah kita menetapkan strategi untuk create awareness, maka berikutnya kita coba untuk promote image, memberi gambaran, ya, mempromosikan suatu gambaran tentang sebenarnya produk kita itu bagaimana, kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan produk-produk lain yang mungkin sama, sejenis. Kalau kita memproduksi suatu produk barang yang umum, atau kita sebagai trader, sebagai pedagang akan menjual barang yang umum, artinya banyak dijual oleh pedagang-pedagang lain, bukan merupakan suatu barang yang eksklusif, yang beda atau yang tidak ada, yang jarang. Maka promote image berarti kita harus bisa memberi gambaran kepada lawan bicara kita, memberi gambaran kepada komunikan kita, kepada konsumen kita tentang apa yang menjadi comparative advantage atau daya saing produk kita dibandingkan produk yang lain, dan juga the uniqueness of our product, artinya produk kita itu punya keunikan apa. Nah, kemudian juga tentunya yang berikutnya adalah kita harus bisa melakukan message retention. Bagaimana caranya supaya pesan kita itu mengendap di benak mereka, diingat oleh mereka. Jadi jangan sampai kita selesai bicara mereka pun lupa, ya. Sebab mungkin keputusan pembelian tidak dilakukan pada saat itu. Mungkin si pembeli melakukan dulu perhitungan-perhitungan atau melakukan komparatif dengan produk-produk lain yang juga ditawarkan oleh produsen lain. Maka bagaimana caranya supaya kita punya pesan itu bisa lebih mengendap di benak si konsumen dibandingkan dengan pesan yang disampaikan oleh produsen-produsen lain, ya. Nanti akan kita lihat bahwa pendekatannya, approach-nya itu bisa macam-macam, ya, bisa berbagai cara supaya pesan kita itu memiliki retensi di benak si komunikan. Nah, finally, pastinya ujungnya adalah untuk supaya si komunikan, si
pendengar, si konsumen itu terstimulasi, terdorong untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan apa? Ya tentu tergantung apa yang kita harapkan. Ya, sebab yang namanya komunikasi persuasif ini seperti saya sebutkan tadi, tergantung apa yang menjadi kebutuhan dari si komunikator. Apakah dia ingin mendorong pembelian kalau bagi pedagang, apakah dia ingin memenangkan negosiasi, apakah dia ingin melakukan orang atau membujuk orang untuk melakukan sesuatu, atau sebaliknya menghindari sesuatu. Ya, itu terjadi pada komunikasi sosial yang sifatnya himbauan, itu kan komunikasi juga, berarti stimulate action, mendorong mereka untuk melakukan suatu tindakan, apakah itu yang sifatnya melakukan sesuatu atau yang sifatnya tidak melakukan sesuatu, tergantung apa tujuan kita. Jadi designing persuasive communication pertama kalinya adalah to establish communication objective, menetapkan apa yang menjadi tujuan komunikasi kita. Artinya tentu kita tidak ingin melakukan suatu penyampaian pesan tanpa tujuan yang jelas, tanpa suatu target apa yang ingin kita harapkan. Ya, sebagai pedagang, sebagai negosiator, sebagai orang yang melakukan sosialisasi, termasuk juga sebagai provokator. Ya bisa, provokator juga pasti kesini juga lari. Ya, provokator itu kan berusaha untuk memprovok orang lain. Bagaimana caranya supaya orang melakukan sesuatu, apakah itu tindakan kekerasan atau melakukan sesuatu hal, ini sama juga ya. Jadi pastinya yang pertama kali mereka lakukan adalah menumbuhkan kesadaran, kemudian memberikan gambaran, kemudian memberikan pesan yang kira-kira mengendap lama di benak si pendengar, dan kemudian juga bisa menstimulat dilakukannya suatu tindakan tertentu sesuai dengan apa yang menjadi objektif dari penyampaian komunikasi tersebut. Yang kedua adalah setelah kita menetapkan tujuan, kita harus memilih strategi medianya melalui apa yang paling efektif. Which media does your target audience listen to or read? Jadi kira-kira media apa yang kita anggap paling efektif, yang lebih mengena bagi audiens yang menjadi target kita. Tergantung apa tujuan kita. Ya. Jadi si audiens itu ingin kita sampaikan pesannya itu melalui media lisan saja, audio saja, atau harus disertai dengan visualisasi, berarti dengan video. Atau mungkin juga cukup dengan tulisan pada baliho, pada spanduk, ya, atau pada surat kabar, atau juga bisa di media-media lain, di media sosial. Apakah itu cukup melalui WhatsApp, harus melalui YouTube, atau juga semua media sosial diaktifkan secara serentak. Intinya kita harus menentukan dulu siapa audiens yang menjadi target kita, dan pastinya kita harus tahu ya profil dari komunikan kita. Bolak-balik kita bayangkan proses komunikasi di mana kita melakukan encoding, kemudian kita menyusun pesan, dan kita menetapkan siapa yang menjadi komunikan kita, kemudian apa spesifikasi yang melekat pada mereka supaya pesan bisa kita sesuaikan
dengan siapa mereka gitu kan. Berarti audiens itu harus kita ketahui profilnya, kemudian harus bisa kita sesuaikan pesan kita dengan apa yang menjadi profil dari komunikan kita. Nah, dalam hal inilah maka biasanya ya kita harus juga mencoba untuk menghindari barriers atau hambatan-hambatan yang akan menjadi kendala penyampaian komunikasi, baik yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya psikologis. Dalam video yang lalu sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang harus kita hindari supaya komunikasi kita untuk membujuk orang lain itu bisa lebih efektif. Ya, misalnya adalah hindari penggunaan istilah-istilah, the use of jargon. Jangan berbicara terlalu rumit. Jangan bicara sesuatu yang tidak lazim, tidak umum, atau jangan melakukan atau menggunakan istilah-istilah yang terlalu teknis. Kemudian juga kita secara psikologis harus bisa menghindari emotional barriers and taboos. Artinya satu hal yang mungkin dianggap tidak menyenangkan oleh pihak lain, ya, yang susah untuk mereka terima, yang sulit untuk mereka pahami, itu harus kita hindari. Apalagi di dalam suatu bisnis, biasanya tabus ataupun hal-hal yang tabu, ya, itu biasanya menyangkut politik, agama, masalah mentalitas, masalah fisik, masalah seks, masalah ras, ya, dan hal-hal lain yang kurang populer dan kurang menyenangkan. Makanya saya sering berpesan kepada teman-teman saya, para dai, jangan berpihak dalam politik, karena nanti pesan kita nggak nyampe, karena udah ada barrier. Ya, orang yang pro kepada si A kayaknya nggak demen deh kalau harus ngedengerin dari si B. Begitu juga sebaliknya, orang yang pro kepada calon, misalnya capres yang kemarin dia pro-nya kepada Prabowo, pasti nggak suka dengerin Jokowi, tentang Jokowi. Sebaliknya, orang yang pro Jokowi pasti nggak suka dengerin tentang Prabowo. Nah, jadi kita harus menghindari itu di dalam berbisnis. Janganlah kita kemudian memperlihatkan dukungan kita kepada salah satu calon dan kita coba untuk menggiring mereka sambil bisnis, coba-coba juga cari masa. Jangan, itu dua hal yang bertentangan, dua hal yang kemudian bisa menjadi kontraproduktif. Kan kita nggak tahu si A itu senangnya sama siapa, pilihan dia siapa. Kita hindari yang seperti itu.